Misteri hilangnya Paula Jean Weldon masih menghantui kota Bennington. Welcome to Narasi Hitam. Paula Jean Weldon adalah seorang mahasiswi yang menghilang pada bulan Desember 1946 saat berjalan di rute pendakian Long Trail di Vermont. Hal ini menyebabkan pembentukan polisi negara bagian Vermont. Namun, Paula tidak pernah kembali, dan kasus tersebut hanya menyisakan beberapa teori aneh. Bennington, sebuah kota kecil di Vermont, benar-benar tempat yang tidak mungkin untuk terjadinya serangkaian kasus orang hilang yang tidak dapat dijelaskan. Namun, hal ini memang benar-benar terjadi. Antara tahun 1945 sampai 1950, tercatat 5 orang hilang di daerah tersebut. Di antaranya seorang anak berusia 8 tahun dan seorang pemburu berusia 74 tahun. Salah satu kasus orang hilang yang paling terkenal adalah alasan utama dibentuknya polisi negara bagian Vermont pada tahun 1947. Paula Jean Weldon, seorang mahasiswi yang menghilang begitu saja pada tanggal 1 Desember 1946, meninggalkan misteri yang akan membuat semua orang terkejut dan menghantui kota yang tenang itu selamanya. Paula lahir pada tanggal 19 Oktober 1928. Ia adalah anak tertua dari 4 putri, dari pasangan William Archibald Weldon, seorang insinyur industri, arsitek dan desainer terkenal, dengan istrinya Jean Douglas, dari Brookdale Road, Stamford, Connecticut. Pada saat itu, Paula yang masih berusia 18 tahun merupakan mahasiswi tahun kedua di Bennington College. Dia adalah seorang multitalenta dan tertarik pada banyak hal, mulai dari hiking hingga bermain gitar. Tanggal 1 Desember 1946, dia memberitahu teman sekamarnya, Elizabeth Parker, bahwa dia akan melakukan perjalanan jauh. Teman-temannya yang mengetahui bahwa Paula sedang depresi, merasa bahwa ini adalah caranya untuk menenangkan dirinya sendiri. Namun, Paula tidak pernah kembali. Kekhawatiran mulai dirasakan ketika Paula tidak kembali ke kelasnya pada hari Senin berikutnya. Keluarganya diberitahu dan pencarian pun dimulai. Area pertama yang mereka periksa adalah Gua Everett, karena itu adalah tempat yang ingin Paula datangi. Namun saat tim kecil yang dipimpin oleh seorang pemandu sampai di gua tersebut, Paula tidak ditemukan. Selain itu, sebagian besar pencarian dipusatkan di Vermont Long Trail, jalur sepanjang 270 mil yang membentang dari perbatasan selatan negara bagian ke perbatasan Kanada, di mana para saksi mengklaim telah melihatnya dengan pakaian merah. Dilaporkan bahwa Paula mulai pendakian setelah jam 4 sore, namun pada saat itu, kegelapan mulai turun dan cuaca menjadi lebih buruk. Paula telah dijuluki Little Red Riding Hood di kehidupan nyata, karena caranya berpakaian sebelum mendaki. Dia mengenakan jaket bulu berwarna merah, celana jeans, dan sepatu Keds. Tidak masuk akal bagi seseorang untuk berpakaian setipis itu saat pergi mendaki di musim dingin ketika salju akan segera turun. Banyak yang berspekulasi bahwa Paula meremehkan perubahan cuaca yang hanya 10 derajat Celcius ketika dia pergi. Tetapi tak lama kemudian, cuaca berubah menjadi tidak bersahabat, mencapai minus 12 derajat Celcius. Cuaca ekstrim adalah hal pertama yang mungkin menjadi penyebab hilangnya Paula. Tapi ini tentu saja bukan satu-satunya teori yang dikemukakan. Muncul beberapa petunjuk aneh dalam kasus ini. Salah satunya yaitu keterangan dari seorang pelayan di Massachusetts bahwa dia telah melayani seorang wanita muda yang terlihat gelisah yang cocok dengan deskripsi Paula. Setelah mendengar hal ini, ayahnya menghilang selama 36 jam, diduga untuk mengejar petunjuk tersebut. Tetapi itu adalah langkah aneh yang membuatnya menjadi tersangka utama dalam kasus ini. Setelah itu mulai bermunculan cerita bahwa kehidupan keluarga Paula ternyata tidak seindah yang dikatakan orang tuanya kepada polisi. Satu minggu sebelum Thanksgiving, Paula sempat pulang ke rumahnya, dan diduga dia depresi karena perselisihan dengan ayahnya. Sementara
ayah Paula memberi keterangan bahwa Paula sebenarnya depresi karena seorang laki-laki yang disukainya. Dan mungkin laki-laki itulah yang seharusnya dijadikan tersangka dalam kasus tersebut. Selama 1 dekade berikutnya, seorang pria lokal Barrington pernah mengatakan kepada teman-temannya sebanyak 2 kali bahwa dia tahu di mana jenazah Paula dimakamkan. Namun, pria ini tidak dapat memimpin polisi ke daerah manapun. Pada akhirnya, tanpa bukti kejahatan yang kuat, tanpa tubuh dan tanpa petunjuk forensik, kasus Paula Jean Weldon semakin menghilang seiring waktu, dan teori semakin aneh, termasuk yang terkait dengan paranormal dan supranatural. Seorang penulis New England dan juga peneliti okultisme Joseph Citro muncul dengan teori segitiga Bennington yang sangat mirip dengan segitiga Bermuda, yang menjelaskan bahwa hilangnya Paula kemungkinan terkait dengan energi khusus yang menarik makhluk luar angkasa, yang akhirnya membawa Paula kembali ke dunia mereka. Selain itu, ada banyak teori-teori aneh lainnya, seperti keberadaan alam semesta paralel dan lain-lain, yang mendukung teori segitiga Barrington. Karena selama beberapa dekade, puluhan orang hilang di daerah ini, dan tidak satu pun dari mereka pernah kembali.